Tolong catat kalimat ini. Di Indonesia itu negara yang sangat unik. Anda tidak akan pernah dapatkan konsep ini di negara manapun. Ambil contoh gini. Amerika hebat gak? Kuat gak? Pertanyaannya, pernah gak ke Amerika? Enggak kan? Saya kurang lebih 2 tahun lalu di Amerika, di Desember 2022. And when I was there in America, I visited DC, Washington DC, and visited National Mall, you see. Jadi kita pernah kunjungi Amerika. Saya datang ke DC, Washington DC. Saya ngajar di Boston sebentar, ke New York, terus ke DC. Di DC ini ada satu hal yang sangat unik. Ada namanya National Mall. Semua miniatur kehidupan dan sejarah Amerika serta penjaga negara Amerika itu bisa diakses oleh semua kalangan, ada di situ. Jadi petaannya itu kurang lebih gini. Di sini ada Capitol, DPR-nya. Di sini ada White House, POTUS di sini. Ya, Presiden Amerika. Di sini ada Tugu, teman-teman. Tugunya kecil gini. Di sini diikuti oleh bendera-bendera federal di seluruh wilayah Amerika. Ini lapangan luas. Harapannya begini, kalau di sini anggota parlemennya punya perbedaan pendapat dan menarik ke kepentingan masing-masing, ketika keluar dari sini melihat lagi Tugu Persatuan ini. Semua keputusan di Dewan harus sesuai dengan nafas dan kepentingan semua wilayah federal di Amerika. Jika POTUS, Presiden Amerika, punya kepentingan sendiri, keluar dari White House, dia melihat ini lagi, dia merasa kepentingannya harus sesuai dengan kepentingan Amerika. Dan ini dikontrol secara sistem oleh masyarakat. Masyarakat boleh akses ke sini. Oleh karena itu, Amerika dikenal dengan negara sistemik. Jadi Anda mau buat apapun, sepanjang tidak mengganggu sistem, itu boleh. Mau mabuk, silahkan, tapi jangan ganggu sistem. Ya, mau narkoba, silahkan, tapi jangan ganggu sistem. Mau membunuh, jangan. Tapi punya senjata, boleh, asal tidak ganggu sistem. Ketika mengganggu sistem, baru dieksekusi. Itu sistemik. Karena itu jangan salah, pembunuhan banyak, kriminalitas banyak. Ya, daerah zombie di Amerika sampai sekarang itu banyak. Tapi secara sistem terlihat seperti kuat. Bung Karno berangkat ke sana, ditemani dengan delegasi dan anggota-anggota yang luar biasa. Kemudian saya percepat ya akses informasinya. Sebetulnya ada detail yang sangat mendalam, tapi saya ingin percepat ke inti bahasan kita saja. Begitu melihat fenomena ini, beliau kemudian tergambar satu visi besar yang akan dibawa pulang ke Indonesia, Nusantara. Begitu kembali, ini yang ingin saya sampaikan. Beliau tetapkan ingin membuat sebuah monumen yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika, dan di atasnya diberi hiasan yang tidak didapatkan di Amerika. Maka pulang dari situ, pulang dari Amerika, lawatan 18 hari, beliau tetapkan untuk membuat satu monumen bersejarah besar yang menjadi akses nasional seluruh wilayah Indonesia. Itulah yang kita kenal dengan Monas. Tingginya hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan Tugu Amerika. Atasnya itu ada emasnya. Filosofinya apa? Filosofinya, di Amerika sehebat apapun negara sistem, saya akan buat masyarakat, saya akan buat rakyat saya memiliki kehebatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika, dan generasi yang saya akan bangun adalah generasi emas. Itu terjadi jauh sebelum kita bahkan hadir di tempat ini. Tapi yang tidak banyak orang tahu, cara membuatnya bagaimana. Gubernur Jakarta yang lalu, kami sempat berdialog untuk melihat peta lama Jakarta. Ternyata Monas itu, teman-teman, itu saat didirikan, itu ditarik garis lurus. Garis lurusnya bertemu di pusat spiritual, yaitu Masjid Istiqlal. Jadi ini menghadap kiblat. Oh, ini bukan utak-atik ya. Ya, tapi ini fakta sejarah. Ketika Anda telusuri peta ini menghadapnya sejalur dengan Istiqlal dan menghadap kiblat. Pertanyaan besarnya, visi apa yang dibangun oleh orang-orang pada masa itu? Mengapa membangun generasi emas dengan keilmuan dan jiwa yang tinggi itu mesti dihadapkan ke arah kiblat dalam penguatan spiritual? Itu dulu. Halo, kenapa diam? Nah, ini pertanyaan besarnya. Karena ternyata
Orang-orang kita yang terlibat dalam pemerintahan di tempo dulu, itu kebanyakan mereka juga rata-rata ulama. Kiai Haji Agus Salim, seorang diplomat, menguasai beragam bahasa. Jangan salah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Resimen di militer, dari mulai Jawa sampai dengan Sumatera, sampai ke Aceh, sampai ke Papua, kalau kita teruskan, itu rata-rata banyak ulama terlibat di dalamnya. Dan secara konseptual, ternyata diuraikanlah tidak mungkin mendidik dan menghasilkan generasi emas itu kecuali mengoptimalkan 3 potensi besar yang ada pada diri manusia. Di titik inilah menjadi bahasan penting bagi Bapak Ibu, para dosen dan sivitas akademika di UNP, kalau ingin mencetak mahasiswa yang unggul, yang emas, yang hebat, maka pastikan 3 hal ini, Bu, Pak. 1, saya agak cepat. Ini inti manusia. Ada aspek fisikal. 2, ada aspek intelektual. 3, teman-teman, ada aspek spiritual. Di sini ada bodinya, fisik. Di sini ada akalnya. Di sini ada rohnya. Dan dengan 3 ini kita disebut manusia. Jadi kalau 1 hilang dari 3, itu kemanusiaannya akan hilang dan dipertanyakan. Rohnya hilang, itu meninggal. Akalnya hilang, jadi hewan. Fisiknya hilang, gentayangan. Tinggal 2. Ya, saya mohon izin, saya agak lambatkan karena di sini ada substansi yang sangat penting. Kalau ingin jadi orang hebat, unggul, mencapai apapun seperti yang ingin diharapkan, maka pastikan 3 ini terdidik dengan baik. Dan inilah pola pendidikan yang diviralkan oleh Nabi sejak beliau diutus dan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak pernah beliau diberikan pedoman kecuali mengoptimalkan 3 bagian ini.